Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ahi dan ukhti fillah, alhamdulillah minggu ini kita bisa bertemu lagi tentunya di podcast Al-Jannah bersama Meraih Surga. Nah, alhamdulillah ya Asia ya. Hari ini kita juga bakal bahas sesuatu yang baru tapi masih berhubungan dengan pernikahan ya. Bener banget. Masya Allah nih, tapi seperti biasa nih Asia, marilah kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Lugito, karyawan dari Wong Solo Rungkut, Surabaya. Kepada saudara kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansakum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Jazakallah khair kepada saudara Lugito. Insya Allah pembacaan Al-Quran tersebut akan menambahkan keberkahan pada podcast kita ini. Amin. Allahumma amin. Oke sih ya. Nah tapi jangan lupa juga nih, seperti biasa sebelum kita panggil ustadznya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Nah itu tadi produk dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Masya Allah. Ini dia, jadi tadi Ini udah dia dijelasin ya di produknya, video bener ya banget. Afiah ya, bahwa prosesnya higienis, steril, dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas baik tentunya. Bener banget. Dan halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Jangan lupa juga ada juga di Minumku, minuman herbal siap saji masa kini. Tinggal seduh langsung bisa dinikmati Bener ya. banget. Tinggal Masya taruh Allah. air hangat ya, air panas. Bener.
nggak perlu potong-potong lagi nih kalau kita pengen wedang-wedangan Benar. ya kan. Jadi yang mager-mager memang ini solusi bagi kaum mager. Solutif. Masya Allah. Masya Nah, Asfiah, Allah, kita mau bahas apa tadi Asfiah? Kali ini kita itu ngebahas tentang ya memang bab seputar pernikahan. Kemarin kita udah ngebahas dari dasar nih, apa itu pengertian pernikahan, kemudian stepnya lamaran, membatalkan lamaran, masuk ke akad nikah, mulai di bab kewajiban suami istri, terus kemudian permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Nah, kali ini kita juga ngebahas yang itu juga penting loh dalam rumah tangga. Penting Mungkin banget malah ya kan. yang dianggap tabu dan itu mungkin dianggap ih nggak wajar lah untuk dibahas atau ih nggak penting lah. Padahal itu penting karena kita ini kan bagaimana caranya untuk meneruskan bibit-bibit selanjutnya gitu. Jadi kita ngebahas Ini tentang juga cara kita benar, melayani suami dan dengan istri baik. juga kan. Benar, karena kan ini dua belah pihak gitu loh. Jadi nggak mungkin istri aja atau suami aja. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang adab berhubungan suami istri yang akan ditemani oleh Ustadz Hamid. Beliau adalah tim dakwah Wong Solo Group wilayah Jawa Timur 1. Kepada Ustadz Hamid Kami kita persilahkan. persilahkan menduduki kursi dingin. Bismillah. Ini saya diam aja ya Siah ya. Iya, Oke. ini kan ilmu, kita ngebahas juga sama-sama gitu loh. Karena kan, Assalamualaikum. ya Waalaikumsalam, waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Ya wabarakatuh. Ustadz diminum dulu. Masya Allah. Ini Udah dia suruh minum. minumku, Masih panas. benar. Bisa kok diminum. Wih, mantap. Mantap. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan. Wah, jazakallah. Baru datang udah suruh minum. Ntar pulang-pulang suruh makan. Iya dong, pasti ini ada makanku. Tenang aja, Sat. Masya Allah. Kita bingkisin nanti. Oke, alhamdulillah. Nanti jangan lupa diminta loh Ustadz. Fair pasti. Tenang, ya Sat. kan? Ambilnya di bawah banyak. Al-wa'du dainun. Iya. Ya kan? Janji itu adalah Hutang. Masya Allah. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang adab berhubungan suami istri, Ustaz. Kadang kan ini dianggap tabu gitu loh, Ustaz. Dan bahkan mungkin orang mau mempelajarinya itu takut-takut gitu loh. Ah, nggak usah lah gitu. Ah, ya udahlah menurut ini atau menurut ya lihat dari sini, lihat dari situ gitu. Padahal Islam itu sudah mengatur panduan-panduannya. Karena Islam itu bukan mengatur hanya sekedarnya aja gitu loh, Ustaz. Padahal semua aspek kehidupan termasuk yang hal seperti ini diatur dalam Islam. luar Dari biasa. hal yang kecil ya misalnya kayak dari masuk kamar mandi sampai hal besar, Bener banget. politik dan segala itu memang udah diatur dalam Islam Segala ya. aspek kehidupan baik yang kecil maupun yang besar Allah atur. Ya memang meskipun kondisinya ini agak sedikit tabu ya, tapi tetap kita harus bahas ini, kita harus sampaikan karena tujuan kita untuk menyampaikan ini bukan untuk bagaimana-bagaimana, tapi ingin agar maklumat ini, pengetahuan ini itu bisa tersampaikan kepada seluruh audien, terutama kepada seluruh umat muslim tentunya. Mujahidah Wong Solo Mujahid- Group, Mujahidah karena Wong emang Solo ini Group. syariat Islam gitu Betul, ya, Ustaz. syariat Islam yang memang harus disampaikan dan jangan sampai disembunyikan. Takutnya ketika ilmu ini tidak tersampaikan, Ada yang kemudian salah ya. ada yang salah. Mereka melakukan dengan cara yang salah yang tidak sesuai dengan syariat kita. Karena seperti ada itu. yang Allah nggak bolehin gitu kan. Betul, Ustaz. betul. Ada batasan-batasan yang nggak Benar, boleh. benar. Nah, makanya nanti dikira begini, pokoknya hubungan aja lah gitu kan. Akhirnya disamakan antara manusia dengan hubungan dengan hewan seperti mungkin. itu. Tentu dalam Islam tidak seperti itu. Maka perlu kita sampaikan mana yang benar, mana yang sesuai dengan syariat dan mana yang dianggap salah, tidak sesuai. Baik, Mbak Asia, Mbak Putri, sebelumnya mohon maaf tapi mudah-mudahan ini tidak sampai kepada satu hal yang apa ya istilahnya tidak sesuai dengan ekspektasi lah gitu. Kita hanya menyampaikan batasan-batasan yang umum yang memang sudah digariskan oleh Islam. Baik, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 223, kita sudah sering mendengar ini bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi sebenarnya wanita itu sudah Allah kehendaki sebagai ladang, diibaratkan sebagai ladang bagi suaminya. Fa'tu harsakum anna syi'tum, datangi mereka, ladang-ladang kamu itu kamu datangi terserah. Anna syi'tum itu maksudnya sekehendak kamu. Mau didatangi malam boleh, mau didatangi pagi juga boleh, siang juga boleh, kapanpun waktunya bebas. Terus caranya juga bebas aja gitu kan. Mau dengan cara dicangkul, pakai traktor, ya kan? Atau mungkin nggak pakai cangkul, nggak pakai traktor, langsung dicublesin begitu aja pakai kayu, boleh, bebas. Kita punya ladang, ya,
Kita mau datangi kapan aja boleh, mau digarap tanam pakai kapan aja tanam aja, boleh. mau ditanamin apa aja boleh, ya kan? Mau dicangkul, mau di traktor, mau hanya ditancep-tancepin pakai kayu kan ada macam-macam cara untuk kemudian mengolah lahan itu. Jadi sebenarnya ya bebas aja. Cuma permasalahannya, dalam kata bebas itu kan nggak sebebas yang maksud saya. Diharapkan manusia Ya, mungkin. bebas kan? Berarti kalau bebas itu kan ya Nggak ada terserah batasan. kita, gitu kan, tanpa batasan. Bebas di sini masih tetap ada batasan, ya seperti itu. Makanya setelah Al-Quran menyampaikan seperti itu, tentunya ada beberapa penjelasan yang lebih tafsil, yang lebih rinci. Nah, di antaranya adalah penjelasan dari Al-Imam Ghazali menjelaskan dalam karyanya Al-Adab Fiddin. Beliau menjelaskan beberapa adab atau tata cara. Nah, ini dia nih. Ini yang perlu kita tahu. Kalau tadi konteks globalnya dari Al-Quran bahwa wanita-wanitamu itu bagaikan ladang buat kalian. Kamu mau datang kapan saja, kamu mau karyakan ladang itu, mau digarap dengan cara bagaimanapun itu terserah Anda. Cuma ternyata di situ ada beberapa penjelasan yang lebih rinci dari kitab karangan Imam Ghazali yaitu Al-Adab Fiddin. Beliau menjelaskan al-adab atau adabul jima. Berarti ada beberapa adab-adab dalam berhubungan suami istri. Yang pertama beliau menjelaskan tibur raihah. Nah, harusnya ini karena memang ya laki-laki ataupun perempuan sama-sama pasangan itu harus tibur raihah. Ada yang tahu tibur raihah itu apa? Tibur raihah itu adanya aroma yang harum. Aroma yang istilahnya ya berarti Sar. betul, Pakai wangian. wangian ya. Ini sunnah, kan memang juga sunnah diasunahkan. Jadi sebelum suami istri itu berhubungan, ya kan? Mandi gitu ya, Sar. Bersih diri dulu, bersih dulu. Nah, kan kadang-kadang jangan itu kadang laki-laki itu mohon maaf juga perempuan juga kadang-kadang ini mohon maaf pulang dari kerja. Masalahnya, afwan, hasrat itu kan datang kita tidak pernah tahu. Benar. Hasrat itu datang tiba-tiba, ya kan? Pulang kerja tiba-tiba berhasrat. Cuma masalahnya kan ini masih bau keringat, bau minyak, kan nggak asik. Kalau tiba-tiba langsung berhubungan itu kayaknya kurang menghargai pasangan juga sih menurut saya. Jadi tentunya di sini ada adab. Maka ada tibur raihah, harus berusaha untuk mewangikan tubuh. Nah, karena wanginya tubuh yang kita munculkan dari tubuh kita itu akan satu menambah keharmonisan, tentunya menambah semangat, menambah gairah dari masing-masing pasangan. Apalagi kalau dua-duanya mau bersih diri, mau pakai wangian, insya Allah semakin mantap. Begitu. Amin. Ya, kemudian yang kedua setelah tibur raihah walutfatul kalimah. Awali dengan cumbu rayu. Saling memujilah, saling kemudian berkata-kata halus. Yang tahu nggak sih? Siapa itu? Kamu tahu nggak sih? Lembutnya yang Ya, pokoknya nanti pakai siapin bahasa hadiah yang ya, gitu. Yang nanti siapin terserah, beli nanti ini ya gitu. bahasanya terserah gitu kan, pokoknya intinya itu menggoda sedikit gitu kan, halus tapi jangan mak bikin kopi dong habis itu kita main enak aja kan nggak seru kayak gitu ya kan, mau ngajak main tapi mau kodimahnya kasar kan nggak asik. Tapi kalau misalkan beb jujur ya hari ini kok kelihatan cantik banget bu. Masya Allah. Puji-puji dulu. Iyalah biar mas tumben amat, biasanya nggak gitu juga. Asik. Dapati ada Tahu lah, gitu ya. Tahu lah maksudnya. Iya sih mas. Mas juga hari ini habis mandi kelihatan tambah ganteng. Apalagi kalau udah kumisnya dicukur. Aduh. Taboi. Nggak tahan gitu kan. Awali dengan lutfatul kalimah. Jadi kata-kata yang romantis, kata-kata yang halus, yang terkesan menggoda atau mungkin memuji lah begitu. Timbal balik. Sekali lagi, sesuatu yang dilakukan oleh suami istri dalam keluarga terkait dalam urusan ini itu semuanya ibadah dan itu semuanya pahala, nggak ada Dapat dosa, pahala ya? nggak ada dosa, semuanya pahala, insya Allah itu semuanya pahala, jelas. Kemudian dilanjutkan wa idharul mawaddah, tampakkan rasa kasih sayang atau cinta kasih kepada sesama pasangan. Jangan kemudian dari mana pulang telat, waduh, suami pulang itu capek habis cari nafkah, kenapa lama, mana aja tadi, aduh. Nggak seru ya kan. Harusnya suami datang, ya Allah ayah pulangnya kok lama kenapa, capek ya, dibuatin kopi mau, harusnya kan begitu. Ini enggak gitu terus ya, besok lagi pulang lama, nggak boleh pulang besok, ku kancing pintunya ya kan, boleh pulang bawa martabak pokoknya. Ngancem ya San. Gimana nggak bahagia ini, gimana nggak susah suami itu kan, ya Allah saya tuh pingin pulang itu disambut dengan mesra. Besok dia nggak pulang bener. Iyalah,
Bising. Ini pulang lama dimarahin, besok lebih lama lagi ya, jangan-jangan nggak pulang dia, gitu kan. Mau buka pintu aja takut, jangan-jangan kena marah lagi nih gara-gara telat pulang. Ya kan seperti itu. Makanya tolong ya tunjukkan rasa cinta. Meskipun sebenarnya kita ya sama-sama capek gitu kan. Suami datang, Masya Allah. Wahai adindaku, wahai abangku, ya kan, pejuang hatiku, Asik. wahai pencari nafkahku. Wah, pokoknya yang begitulah. Kita Tapi bisa itu- dicatat ya buat jadi Boleh, tambahan ya. Tapi itu Ada. biasanya kalau Contoh-contoh. kalau Ya. pulang memang ya bawa bekal, bawa Ya. makanan. Ya Allah saya bawa apa? Gitu. Oh Masya Allah makasih saya. Itu Oh kadang-kadang nggak bawa apa-apa ya gitu. Oh saya nggak bawa apa-apa ya udah. Gitu. udah. Udah ditinggal. Dulu ya gitu. cewek atau istri itu biasanya kalau suaminya bawa sesuatu kayaknya dia penasaran. Seneng Ustadz. Bungkusan ya kan, bawa kresek. Ih, kresek. Apa gitu? Bungkusan apa itu ya? Bungkusan apa itu beb? Bungkusan apa itu pi? Rupanya bungkusan sepatu kena hujan ya. Kadang dia bawa bungkusan aqua gitu loh. Maksudnya dia beli aqua di Indomaret Ya, dapat makanya. plastik. Itu udah seneng. Jadi- lah saya nggak beli aqua. Iya tadi haus. Oh yaudah kita minum. Ya, ketika suami bawa kresek pulang itu kayaknya udah penasaran aja ya. Apa ya? Boleh dibuka nggak? Boleh. Baju kotor. Giliran pas buka, ya terus buat aja kejutan kayak gini. Nggak ada kejutan apa-apa. Jadi pengalaman jadi Pribadi. yang mana Nah, ini? itu. Nah, ini pengalaman jadi yang mana? Dia ngasih kejutan nggak ada isinya apa-apa. Ya, gitu kan. Aduh rahangnya sakit. Ternyata isinya cuman gombal mukio aja ya kan. Pakaian kotor ya Allah. Istri udah pikiran itu macam-macam. Wah, ini pasti bawakin oleh-oleh buat saya. Udah ya GR kan? duluan. Iya, udah GR duluan. Jadi hati-hati. Ini pesan buat suami, ya. Jangan sering-sering bawa kresek kosong pulang. Jangan Kalau PHP Pak, ya. Ya, jangan itu PHP. tadi kan kayak pembahasan kita sebelumnya itu bahwa yang memberi hadiah kepada istri itu dapat pahala juga. Dapat pahala, Jadi betul. ya kasih Pahala loh. Kasih lah. Yang Istri hadiah. Beli martabak satu udah seneng Iya, loh loh, Ustaz. betul betul. Bener. Ini bukan omong kosong ya, tapi benar. Saya sering pulang kan agak sering lama ya. Ya sama lah, ini mungkin Mbak Asia juga termasuk apa Mbak Toyib ya. Saya Bang Toyibnya. Jadi pulang itu 3 bulan atau 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Itu pasti yang diharapkan ketika pulang. Assalamualaikum ketuk pintu itu kan dia bawa sesuatu. Kita bawa sesuatu ya paling enggak 1 bungkus bakmi lah atau mungkin martabak gitu udah membahagiakan mereka. Sampai kita pulang masuk ke dalam rumah nggak bawa apa-apa, wah pasti kecewa itu. Mukanya langsung. Udah, mending rasa mulih ya. Nggak enak gitu kan. Kalau sudah mukodimahnya kayak gitu, mohon maaf, al-afu, itu nanti mau minta sesuatu yang diinginkan, itu sudah males. Mohon maaf, kalau pulang nggak boleh oleh. Pulang. Mohon tidur maaf, aja lah gitu. Banyak kali permintaan. pintu ana lagi tertutup hari ini. Sampai kapan yang? Sampai ke bawah kan aku terang bulan. Gitu. Aduh, jadi sekali lagi, Bang, meskipun ya memang berat ya, memang kadang-kadang suami itu pulang nggak mesti bawa rezeki ya kan, nggak mesti dalam perjalanan pulang itu dia bawa oleh-oleh bawa rezeki, tapi setidaknya bawakan sesuatu yang untuk membahagiakan istri sehingga Wah, muncul. Indomaret. Lebih bagus lagi bawa gamis gitu. Waduh, masya Allah. Agak berat ya. Aduh, iki kayak jari wong Jawa angel, guys, angel ya Dia kan. sebelum pulang, sayang ukuran bajunya berapa ya? Oh LL yang L. Oh yaudah gitu. Terus cuma nanya ukuran doang. Ada. Saya nggak nanya ya ukuran. Allah. Iya tadi ada yang teman kantor sebaya bajunya sama kayak saya. Wah, langsung gitu kan emotikonnya. Oh terus kamu beliin dia? Waduh, udah salah paham. Kacau. Kacau. Alamat malam ini dan seterusnya tidur di taman. Waduh, ancaman maut ya. Jadi sekali lagi perlu kita menumbuhkan rasa cinta kasih ya kan. Paling enggak berikan dia hadiah, berikan dia apa namanya satu kejutan, surprise gitu kan. Insya Allah senang dia. Untuk adab selanjutnya daripada apa namanya bersetubuh dalam Islam, yaitu sebagaimana disebutkan dalam kitab yang tadi dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, ada takbilus syahwah, yaitu memberikan ciuman kepada pasangan dengan ciuman yang mesra. Nah, harapannya nanti ketika memulai satu hubungan yang tadi dimaksudkan, tujuan akhir itu benar-benar ada gairah. Karena kayaknya susah juga kalau misalkan berhubungan tanpa ada gairah. Nah, apalagi keterpaksaan gitu kan. Sementara salah satu pasangan
menggelora harapannya. Kemudian sementara yang satunya lagi benar-benar Gelora Bung Karno. dingin. Dingin artinya apa ya? Nggak ngerespon gitu loh. Nah, itu nggak asik. Karena ini kan hubungan Dua suami, apa namanya? susah Dua sih mempelai. maksudnya, Dua mempelai gitu. yang mana satu sama lain itu harus saling bisa mendukung. Karena dalam Islam juga kalau bisa dalam berhubungan itu jangan sampai yang satu mohon maaf mendapatkan keinginannya sementara yang satu lainnya lagi merasa Tidak. dirugikan. Benar-benar. Kayak gitu. Jadi nggak bisa dirugikan, nggak bisa. Jadi harus dua-duanya sama. Makanya harus ada persetujuan. Nah, sebelum sampai pada tingkatan itu maka harus ada muqaddimah. Nah, muqaddimah di antaranya tadi sudah disebutkan. Kemudian yang sebelumnya tadi itu ada takbilu syawah atau memberikan ciuman yang menggugah selera seperti itu. Menggelora seperti menggelora. gelora. Ya, pokoknya semangat lah ya, istilahnya menggelora atau Benar, semangat benar, seperti benar. itu. Kemudian ada lagi wa iltizamul mahabbah, terus memberikan satu sentuhan-sentuhan yang menunjukkan kasih sayang antara dari suami kepada istri atau sebaliknya. Karena nggak bisa kan antum sudah sepakat ya, dulu sudah milih itu sebagai calon istrinya. Sementara yang yang istri juga dia sudah menentukan bahwa si laki-laki ini adalah akan menjadi calon imamnya. Maka ketika nanti sudah mengarungi bahtera rumah tangga, ya keduanya itu harus kompak. Nggak boleh ada ketimpangan di antara keduanya. Kalau yang ini inginnya ke sana ya harus sama. Ya, harus sama biar nanti apa tujuan yang diharapkan itu benar-benar tercapai di antara keduanya. Nggak ada berat. Ibarat beginilah. Kita sedang naik perahu nih. Terus di situ kan biasanya ada kanan kiri itu apa namanya? Ada kayuhnya ya, ada kayuhnya. Yang satu dia ngayuh. Nah, yang satunya enggak. Kira-kira jalannya itu bisa seimbang enggak? Mereng pasti. Muter dia gitu. Nah, itu. Karena apa namanya? Merasa ada tekanan sebelah, yang sini tekanannya kuat, sementara yang sebelah kiri tidak ada tekanan. Akhirnya kan jalannya miring. Maka keduanya harus saling mengimbangi. Oh, suamiku pinginnya kemana sih? Istri, ya Allah, izinkan aku, kuatkan aku untuk bisa mengimbangi suami saya. Nah, seperti itu. Sekali lagi ada iltizamul mahabbah, terus memberikan kasih sayang. Sementara istri harus ikut mendukung. Misalnya begini. Suaminya sudah tahu lah istilahnya tujuan suaminya itu ingin mengarah ke sana. Terus kemudian istri kayaknya suami mengharapkan. Malah sebenarnya kalau bisa istri itu apa ya, memberikan kayak semacam sinyal lebih dahulu gitu loh. Memberikan sinyal lebih dahulu. Misalkan, Mas, apa ndak menghajatkan seperti itu kan. Tapi kadang itu jadi tabu saat karena mereka merasa ya itu laki-laki padahal betul. mungkin perempuan juga butuh gitu. Jadi ya, benar. Kadang perempuan untuk memulai itu ya malu-malu satu. Terus yang kedua kayak betul. takut gitu, masa sih Masa perempuan aku yang dulu. minta gitu. Padahal itu boleh gitu ya. Padahal Ustaz. boleh. Oke, makanya sekali lagi karena suami yang berperan di sini, ketika suami sudah menunjukkan indikasi-indikasi menuju ke arah itu, sinyal itu harus segera ditangkap oleh sang istri. Nah, kemudian istri mengimbangi. Oke, Mas. Begitu juga sebaliknya ya. Begitu Ustaz. pula sebaliknya. Karena ini sehingga memang kebutuhan kedua-duanya. kedua-duanya gitu. ini bukan kebutuhan personal, bukan individual, tapi keduanya. Nah, ya insya Allah nanti dengan demikian, karena ini juga merupakan ibadah yang juga diridhoi oleh Allah. Nah, di podcast kemarin kan sudah dijelaskan ada bahwa hubungan dalam ini ada sesuatu yang mungkin di luar haram tapi bisa dihalalkan karena adanya satu pernikahan. Nah, ini kita sudah menikah, sudah sah, maka sesuatu yang dianggap tabu menjadi halal di dalam rumah tangga. Karena sebagian dapat pahala juga. benar Iya, itu pastinya gitu. dapat Maksudnya pahala, dan betul. sebagian maksudnya alasan dari pernikahan itu yaitu terpenuhinya biologis sesama suami dan istri tadi seperti Baik. itu. Karena kan kemarin di podcast kami sudah dijelaskan bahwa salah satu dari tujuan menikah adalah untuk memiliki keturunan. Karena begini, baginda Nabi itu mengatakan, saya bangga, saya akan banggakan kalian umatku yang mana punya banyak keturunan. Nanti di akhirat aku akan bangga dengan umatku yang banyak jumlahnya, termasuk dari mereka anak-anak atau bayi-bayi yang gugur atau meninggal ketika dia saat kecil. Masya Allah. Nah, maka saya Karena kira mereka tuh masih suci ya, Iya. Masih suci. terlahir dari orang tua Tapi yang misalnya meski- tauhidnya nggak di Betul, Islam betul. ya kan, tapi kan mereka memang ya masih suci. betul. Menjadi tabungan. Selain suci, Mbak Putri. Jadi kalau di dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan kullu ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satupun bayi yang terlahir di muka bumi illa yuladu 'alal fitrah, kecuali dia terlahir dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah ini ada makna mutasyabih, ada makna fitrah itu suci atau fitrah itu membawa din Islam itu sendiri gitu loh. benar. Nah, lanjutan daripada hadis ini adalah fa'abawahu yuhawwidanihim. Maka kedua orang tuanya nanti yang akan berperan
yuhawidanihi, menjadikan anak itu Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan anak itu Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikan anak itu Majusi. Jadi sekali lagi, setiap bayi yang lahir dia sudah bawa fitrahnya fitrah suci, bersih, nggak ada dosa, atau fitrah dia membawa agama Islam itu sendiri. Nah, maka sekali lagi hubungan dalam berkeluarga suami istri ini sangat dianjurkan, harapannya ke depan sebagaimana tujuan nikah kemarin agar kita memiliki keturunan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi adab yang harus diperhatikan. Nah, ini kadang orang tuh nggak paham bagaimana sih sebenarnya hubungan yang benar menurut Islam. Setelah tadi itu mukodimahnya atau dalam bahasa bahasa kerennya itu foreplay atau pemanasan. Nah, cuma kita pakai bahasa Arabnya lebih sopan. Kemudian selanjutnya ada at-tasmiyah. Nah, ini dia, penting sekali. Kadang tasmiyah itu membaca bismillah. Doa. Ada Membaca doanya doa. Ustaz. Karena itulah tadi kenapa ini Betul. dianggap tabu, karena mereka menganggap ya udah gitu kayak biasa aja gitu. Padahal ya itu tadi ada doa-doanya gitu. Ada doa-doanya. Ada mungkin yang justru malu berdoa karena mungkin berpikir kita kan gitu masa pakai doa, mungkin ada berpikir kayak gitu ya kan. Baru Pas lagi karena- kayak gitu ya. Padahal ini kita lagi mencetak generasi-generasi gitu loh Ustaz. Baik, Jadi kita baik. emang harus meminta sama Allah Meminta sama gitu Allah, loh. tasmiyah, Karena ya. setiap aspek kehidupan kita satu lagi kan Ustaz, setan ada di mana-mana. Betul, Apalagi betul, betul. dalam hal seperti ini Wah, gitu pasti loh. mereka Heeh. ikut campur, Gitu. Makanya kita berlindung kepada Allah dengan tasmiyah tadi dengan tasmiyah membaca tadi. doa terlebih dahulu. Nah, Hafal nggak doanya? Hafal insyaallah ya. nah, tentunya harus hafal ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni Udah, Ustaz syaitana aja lah. wa Kita diam-diam aja, Beb. wa jannibi syaitana ma razaqtani. Jadi atau kalau misalkan pakai domirna ya na semua, kalau pakai domir ini semua. Allahumma jannibna, maksudnya na ini kembali Kru ke domir. dicatat. belum pada nikah kan? Ya, artinya Dicatat. nah di sini kan kembali ke Itu kok ada yang pergi. ada yang nggak Pergi kuat ngambil sepertinya. catatan. Iya. Ambil buku biar dicatat Oke, ya. ya, baik. Ya, karena itu mungkin dua orang ya, kembali ke dua orang tadi suami istri, maka bareng-bareng doa bismillahirrahmanirrahim. Itu yang doa suaminya aja atau istrinya juga doa atau boleh bareng-bareng? dua-duanya. Kalau misalkan istrinya sudah bisa bareng-bareng saya kira Kalau lebih terlupa apa. Ustaz, maksudnya kadang ya mungkin lupa istrinya gitu. Oke. Suaminya aja nggak apa-apa. Nggak Maksudnya apa-apa. lepas nggak kewajiban membaca doa tadi? Insya Allah bisa terwakili dengan imam, ya kan? Nah ini tujuannya kan memang, mohon maaf, si pencetak ini kan imam. Nah, tapi seandainya tidak terlupa, dua-duanya boleh membaca bareng, itu saya kira lebih afdol. Maka domirnya Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, lindungi kami dari setan. Dan lindungi apa yang Engkau rizkikan kepada kami dari setan juga. Nah, takutnya nanti ketika kita berhubungan ada setan yang ikut campur di situ. Akhirnya naudzubillahi min dzalik, keturunan kita jadi mudah gampang mengikuti khutuwatus setan atau jalan-jalan setan Itu seperti itu. sempurna kali doanya ya. Luar Masya Allah. biasa. Nah, itu kan Bahkan sampai lindungilah apa yang nanti bakal jadi ini. padahal itu belum. Padahal Padahal belum. belum. Nah Padahal itu belum. tadi kadang ya itulah dianggap tabu dan nggak penting, padahal itu esensi gitu loh dalam berumah tangga itu ya ini juga salah satu yang terpenting itu terlupakan gitu loh. Jadi ya tercetaklah generasi-generasi itu lagi Yang kenapa wallahu alam bisawab bener, ya. kenapa bisa kok anak-anaknya bandel ya gitu, padahal Nah, dia bisa jadi di nggak situ. remind nih sebelumnya itu aku Dulu baca doa Heeh, enggak waktu waktu baca doa mau enggak. mencetak generasi bener itu. gitu. Kita pengen dia jadi anak yang soleh dan soleha, tapi kok Iya. itu lagi di remind baca doa enggak ya kemarin gitu. Nah kita makan aja tuh perlu baca Bismillah kan. Apalagi Ini mau sesuatu mencetak yang luar generasi, waduh, mencetak main-main manusia. gitu. Mencetak generasi, Benar-benar. mencetak generasi ya, masya Allah. Jadi benarlah Islam itu sudah sangat komplit. Yang bukti komplitnya Islam itu sampai urusan yang mohon maaf, yang mungkin dianggap orang itu kayaknya nggak pantas untuk dibicarakan pun ada doanya di dalam itu, gitu kan. Nah terus ini penting lagi nih, banyak sekali ini yang nggak tahu. Nah, tapi sudah terjadi, sudah pernah terjadi. Nah, beliau Imam Al-Ghazali menerangkan dalam kitabnya Al-Adab Fiddin bahwa watarkun nadri ilal farji fa innahu yurisul umya. Tinggalkan melihat, mohon maaf, kemaluan pasangan. Nah, ini kan hati-hati ya. Watarkun nadri ilal farji fa innahu yurisu al umya. Bahwa sebenarnya melihat kepada kemaluan daripada pasangan itu sebenarnya hati-hati akan menyebabkan kurangnya kemampuan dalam memandang atau bisa jadi sampai pada kebutaan.
Oh iya, itu nggak boleh, Ustaz. Nah, kalau menurut beliau ya, menurut beliau Imam Al-Ghazali menerangkan dalam kitabnya Al-Adab Apaan, Fiddin Ustaz? seperti itu. Iya. Artinya Itu penjelasannya gimana ya? jadi tarkul nadri ilal farji, maksudnya farji ini kan alat kelamin perempuan. Ya, jadi suami diharapkan jangan terlalu sering atau banyak melihat kepada kemaluan memandang ke situ. Ya, karena ini bisa mengakibatkan rabun atau bahkan mungkin sampai Kalau perempuan, maksudnya sebaliknya gitu loh. Kadang kan ya itu tadi. Ya, baik. Karena ya kadang-kadang gimana ya, sesuatu yang kita tidak tahu tapi ternyata dalam kitab para ulama itu ternyata itu Ini dilarang. bahkan ada yang mungkin belum tahu sama sekali. Saya juga Ya. baru Nah, tahu. baru dengar ya, baru dengar. Nah, ini tadi kami coba cari referensi dalam kitab beliau. Beliau menyatakan bahwa tarku nadri ilal farji fa innahu bahwasanya dia akan mengakibatkan kerabunan atau bahkan sampai kebutaan. Wallahu alam, alasan beliau apa yang jelas kita sampaikan di sini dan mudah-mudahan ini menjadi referensi buat kita agar lebih berhati-hati dalam berhubungan. Berarti memang bener-bener nambah ilmu banget ya podcast ini. Maksudnya gitu loh. sampai Sesuatu yang yang tabu, belum- yang mungkin sama sekali nggak pernah kedengeran gitu sama kita nggak Ya, pernah betul. tahu. Ini pernah ada gitu loh. Betul, Bahkan betul. pernah dikaji oleh ulama-ulama kita gitu. Nah, maka dari itu inilah pentingnya ngaji agar kita dapat memperluas hazanah keilmuan kita. Seperti itu. Kemudian ada tambahan lagi bahwa wasatru tahtal izar. Nah, kan banyak nih, mohon maaf ya Mbak Putri, Mbak Asia, karena kita awam atau mungkin belum sampai pada tingkatan itu. Ya, jadi ketika berhubungan itu tanpa ada tebeng aling-aling. Paham maksudnya tebeng aling-aling? Nggak ada tebeng aling-aling itu artinya ya udah bulat gitu loh ya. Bulat-bulat artinya nggak ada penutup sama sekali, nggak ada sater, nggak ada sater. Yang dianjurkan adalah adanya penutup atau selimut lah, paling tidak itu adanya selimut Kan seperti sunahnya di dalam selimut ya? di Ustaz? dalam selimut. Jadi nggak sampai betul-betul terbuka lebar begitu, tapi ada sesuatu kain atau apapun yang menutupi bagian tubuh kita itu sehingga tidak terbuka secara bebas. Karena pada saat itu bisa jadi seperti yang tadi jenengan bilang, ada setan yang lihat gitu loh. Nah, untuk menghindari itu terjadi, kalau bisa disunahkan, dan ini juga disampaikan oleh beliau Imam Ghazali, kalau bisa tutupilah sebagian dari tubuh kita ketika kita sedang melakukan hubungan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ini perlu juga disampaikan, karena banyak juga yang belum tahu, watarku istiqbalul kiblah. Jangan ketika kita berhubungan menghadap ke kiblat. Usahakan cari atau menghadap ke arah yang lain selain arah kiblat. Seperti itu, Mbak Putri, Mbak Aisyah. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bisa menambah hazanah keilmuan kita berkaitan dengan masalah hubungan yang benar-benar sesuai dengan syariat agama Islam, nggak asal gitu ya kan. Terus pokoknya jihad, pokoknya begini ya, benar Sesuai hubungan itu adab-adabnya. ada adab-adabnya. Benar-benar. Jadi perlu kita melakukan itu biar benar-benar yang kita lakukan itu memang satu hal yang diizinkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, halal dan juga nikmat, tapi benar-benar sesuai dengan Syariat, ajaran Islam. benar-benar. Sehingga mendapatkan keberkahan. Keberkahannya Benar, jadi benar, lebih benar. sempurna. Kadang karena kita asal, ya benar, enak, kemudian ibadah, Tapi nggak dapat berkahnya. nggak dapat gitu berkahnya loh. karena adabnya kita generasi yang abaikan. dicetak Ya. juga ya itu tadi betul, gitu. betul. Ini sekali lagi orang tua itu melakukan apapun itu pasti efeknya ke anak. Ya, kalau sampai kita nggak perhatikan adab-adabnya, nah mohon maaf, jangan salahkan kalau nanti anaknya itu atau generasi yang lahir daripada kita itu kurang sempurna atau pasti susah sekali diatur. Apa? What's wrong with us gitu. Padahal kita udah berusaha didik dia. Ternyata di masa lalu ketika kita memproses itu, Nggak memohon perlindungan dari Allah ya. Bener banget. nih fatal Jadi kan? syaitan bisa campur tangan. Bisa campur tangan. Bener. Benar. Nah Ustadz ada tuh satu lagi. Yap. Ana pernah dengar hadisnya itu yang nggak boleh dari belakang tuh loh Ustadz. Oh iya, Dari dubur karena kan ya itu tadi banyak yang karena nggak tahu ilmunya, nggak tahu adabnya ya udah karena dia tahu oh ini ladangku kok bisa diambil dari mana aja gitu. Betul. Nggak Itu boleh gimana? dari dubur dan nggak boleh waktu haid ya. Benar Baik. gitu. Ada yang hadis seperti itu bahwa siapa yang menggauli istrinya, mohon maaf dari belakang alias dubur, maka Allah akan memurkainya. Satu, kemudian yang kedua Allah akan jadikan keturunannya itu kalau dalam Juling. bahasa juling. Juling. Karena ada waktu itu sahabat matanya juling ya Ustadz. Matanya juling. Anak sahabat itu matanya juling, Juling, gitu. ya, betul, Jadi ada yang matanya nanya kenapa matanya juling? Baru Rasul jawab ya Ustadz. Ya katanya ya ini karena dia tidak memperdulikan adab dalam berhubungan tadi Berhubungan itu. suami istri. Dianggap semua semua lubang yang dimiliki oleh istrinya itu halal baginya. Tapi sebenarnya Allah sendiri makna anna syi'tum itu ya, kapanpun kamu datang, terus bagaimanapun kamu datang kepadanya itu
Benar, tapi maksudnya Allah halalkan hanya satu jalan. Jalan yang mana yang Allah halalkan? Jalan depan dong. Yang suci yang juga, suci, karena yang kalau suci. yang dubur kan ya itu keluarnya kotoran gitu, itulah, benar ya. banyak penyakit Betul, juga di betul, situ betul. gitu. Antara manfaat jelas banyak madharatnya dong. Makanya Allah izinkan yang bagian jalan depan saja yang Allah. Itulah halalkan. Allah tahu mana yang terbaik Nah, Allah yang untuk ciptain kita. kita, jadi Benar, udah tahu gitu. nih yang mana Udah dibilang yang Allah, ini. yang ini loh yang terbaik. Enggak lah, kayaknya yang ini. Itulah ngeyel gitu. Kalau Allah ngomong gitu deh, itulah ngeyel gitu. Inilah jadinya gitu ya, Ustaz. Makanya bukan salah Allah, Allah sudah kasih tahu. Allah udah kasih tahu jalannya. nih clue-cluenya, rute-rutenya kayak gini, Tapi tapi bukan kita berarti semua orang juling itu Iya, penyebab benar. dari Bisa situ jadi. ya. Tapi sekali lagi kalau kita sudah tahu, tentunya harus lebih Berhati-hati dan menghindari hal itu. menghindari hal-hal yang seperti itu sehingga apa yang tidak kita harapkan nanti ke depannya untuk generasi kita ya insya Allah lebih terselamatkan seperti itu. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Wah, deg-degan bermanfaat. juga sebenarnya bahas ini ya, Asia bener. ya. Tapi ya itu tadi, itu kan ilmu gitu loh. Kita emang ngebahas ya ini penting sampai ada yang mungkin saya sendiri juga belum tahu, baru tahu di podcast ini. Jadi menambah ilmu, apalagi mungkin Ukti dan Aifila Mujahidah di rumah juga yang mungkin belum tahu. Ya ini penting gitu loh. Ini itu ilmu dan emang syariat sesuai dengan syariat Islam. Buat yang belum menikah dan mau menikah juga ya, bener, ini harus tentunya dipelajari catatan dulu, yang bener. harus diingat nih doanya, adabnya seperti Adabnya, tadi ya. Agar Jangan malah fokus dalam hak dan kewajiban suami istri, tapi ininya lupa gitu loh. Karena ini tuh sama-sama penting gitu. atau Jadi- itu tadi jangan hanya fokus kepada hubungan biologisnya aja, tapi Hak yaitu dan ada kewajibannya doanya, lupa. Benar. ada Akhlak- adabnya, akhlaknya, tujuannya apa adabnya, gitu benar, kan. benar. Karena begini Rasulullah sendiri itu kan innama bu'istu Liutammima makarimal akhlak. Itu mahfuzat ya, Ustaz? Dulu kalau di pondok mahfuzat itu. Mahfuzat apa hadis ya, Ustaz? Hadis ya? Nah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Oh iya iya. Artinya Nah, bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah ya. Hanya Saya diutus untuk hanya untuk menyempurnakan menyempurnakan akhlak, akhlak yang mulia. Nah, maka dari itu yang harus kita lebih titik beratkan di sini adalah adab akhlaknya ya. Ilmu boleh, tapi juga harus dibarengi dengan adab karena ketika ilmu dibarengi dengan adab, maka kesempurnaan lah yang akan kita dapatkan. Insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah memang ini benar-benar bermanfaat ya Put. Mudah-mudahan amin ya Jadi rabbal Ustadz alamin. sebelum sebelum nah kita saksikan dulu produk dari Wong Solo Group. Itu tadi produk dari Wong Solo Group. Jadi ada macam-macam nih ikan, bener, ada ayam. ikan ayam, ada sambel. Ikan sama ayamnya tinggal digoreng dan sambelnya tinggal dicocol aja. Tinggal dituang ya dan bisa disimpan di mana aja, nggak perlu dimasukin Di kulkas, kulkas, ya, bener nggak perlu di banget. freezer, simpan di suhu ruang aja di laci udah aman insya Allah. Aman insya Allah. Amin. Kayak gimana Ustadz? Ada lagi yang mau kita sampaikan? Sedikit saja intinya dalam Islam semuanya telah diatur, ada hukumnya, ada adabnya. Termasuk dalam hubungan suami istri yang mungkin sudah biasa dilakukan ya, tapi ternyata masih banyak juga orang-orang itu yang awam terhadap bagaimana atau kaifiah tata cara melakukan hubungan yang sesuai dengan syariat dan sesuai dengan adab-adabnya. Oleh karena itu penting kita sampaikan di sini tentang adabul jima, tentang adab-adab berhubungan suami istri. Nah, harapan kami dengan adanya podcast ini ya kita berharap yang belum tahu jadi tahu, yang sudah paham menjadi lebih paham Amin. tentang kaifiah tata cara berhubungan suami istri sesuai dengan adab-adab yang juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicontohkan oleh beberapa ulama-ulama yang maksur, yang terpercaya seperti itu. Amin. Agar lebih sempurna Agar juga lebih ibadah sempurna, pernikahan kita sehingga ini ya. benar. Apa yang kita lakukan itu punya dasar gitu. Jadi nggak asal melakukan hubungan, tapi benar-benar apa yang kita lakukan ini mengikuti salah satu adab yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi dalam segala aspek terutama pernikahan ini jangan sampai ada yang miss gitu. Ada yang Karena kan betul. kita sakinah mawaddah warohmah Warahmah, antil nggih. jannah gitu loh. Antil. Maksudnya ya itu tadi semua udah terlengkapi ya, ini yang nggak terlengkapi atau ini yang udah terlengkapi rupanya hak dan suami istri nggak terlengkapi. Jadi kita harus ngebahas bab pernikahan itu secara detail gitu Secara loh. detail dan sempurna. Dari awal
apa arti pernikahan sampai nanti bagaimana ya bahasan perceraian dan lain sebagainya gitu. Itu juga penting gitu. Nanti kita bahas di next episode. Amin. Nah, Semoga sebelum Allah kita panjangkan tutup nih usianya. Ustaz, amin, Allahumma amin. Sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Rahmani. Beliau adalah pimpinan cabang Mi Jogja Pakarso Banjarbaru. Kepada saudara kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. Ya Allah, ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam di dalam rumah tangga kami, perusahaan kami, dan negara kami. Dan cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan terhindar daripada yang haram. Dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak meminta selain kepadamu. Dan jadikanlah perusahaan rumah makan Wong Solo Group rumah makan yang halal, thayyibah, mubarakah ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa zilatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyuful mukhtalifah wasyada'ida wal mihani ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khasah wa min buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga pembacaan doa tersebut dapat memberi kita keberkahan dan insya Allah ilmu yang kita dapat Amin ya hari Rabbal ini Alamin. bermanfaat untuk kita dan dapat kita aplikasikan. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Dan Alamin. tentunya jangan lupa juga untuk bisa share podcast ini benar karena banget. share ilmu nih ke saudara-saudara. Insya Allah kita Amin. dapat manfaat Semua juga gitu, Baik. berbagi kebaikan. Semoga kita dapat pahala jariyahnya. Amin, Allahumma amin. Jazakallah khair Ustaz. Wa Insya Allah kita jazakillahumma bertemu khairan. di next episode dengan judul-judul yang menarik. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih juga Untuk kepada Makanku Makanku Ready Ready Meal Meal dan dan Wong Wong Solo Solo Group. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Share. Oke, And oh, share share, juga. Share, Masya Allah. Dan pantengin terus di channel YouTube Wong Solo Group segmen dakwah. Podcast Aljannah. Oke deh, alhamdulillah kita udah di penghujung podcast kita ya Ustadz ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Seperti biasa, marilah kita tutup podcast kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, akhir kata saya Putri dan Asia undur diri. Atas segala salah dan hilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.